Beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 6 November tahun 2023, saya menginjakan kaki di sebuah museum yang ada di area Benteng Oranye Ternate, Maluku Utara. Namanya, Museum Sejarah Ternate. Bagi saya yang baru menginjakan kaki di Ternate, rasa-rasanya harus mengabadikan momen di tempat bersejarah itu. Terlebih, lokasi penginapan tempat saya tinggal jaraknya tak begitu jauh. Bisa ditempuh dengan berjalan kaki, termasuk dalam wilayah Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah. Awalnya, saya hanya sekedar datang untuk bersuafoto sejenak di benteng VOC pertama di Indonesia itu. Karena harus menyiapkan waktu kepulangan menuju kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kondisi cuaca yang sedikit mendung dan gerimis perlahan jatuh, tak menyurutkan semangat untuk singgah sejenak. Apalagi, saat itu saya berjalan dengan dua rekan jurnalis dari Ternate dan Palu. Makin menambah rasa semangat saya berpetualang. Kami menelusuri bangunan Benteng Oranye yang begitu eksotis. Saya sempat berceletuk jika bangunan tersebut begitu mirip dengan Benteng Fort Rotterdam di kota Makassar. Ya, keduanya sama-sama jejak sejarah. Benteng Fort Rotterdam dibangun lebih dulu pada 1545. Sedangkan, Oranye hadir setelah 62 tahun Fort Rotterdam berdiri. Tepatnya pada tanggal 26 Mei tahun 1607 oleh Cornelis Matcliffe de Jonge dan diberi nama Benteng Oranye oleh Francois Wiltlen. Kala itu, kota Ternate berada di masa pemerintahan Sultan Mudafar tahun 1609. Meski begitu mirip, namun banyak perbedaan dari kedua bangunan benteng ini. Hal paling mendasar adalah jejak sejarah yang pernah terjadi bertahun-tahun silam. Yang awalnya hanya sekedar niat mengabadikan momen di Benteng Oranye, ternyata tak sengaja bertemu dengan Kepala Museum Sejarah Ternate, Rinto Taip. Ia menyapa kami dengan begitu semangat. Kebetulan, Rinto Taip juga mengenal salah satu di antara kami, yakni Yuanita Kaunar, jurnalis Puan asal Ternate. Mau lihat museum? Tuturnya. Tentu saja dengan senang hati dan bersemangat mendengar pertanyaan tersebut. Alhasil kami langsung diajak untuk melihat dalam museum yang kala itu pintunya sedang ditutup. Rinto Taip dengan senang hati membukakannya untuk kami. Di awal pertemuan tersebut, Rinto Taip bertanya tentang asal saya dan rekan jurnalis dari Palu. Ada yang dari Sulawesi Tenggara? Tanyanya saat membuka pintu museum. Saya dengan gerakan cepat langsung menjawab pertanyaan tersebut. Ya, saya dari Kendari Sulawesi Tenggara tapi asli orang Wanci Wakatobi. Ternyata, pertanyaan Rinto Taip itu memiliki maksud memberi informasi terkait pembangunan Museum Wallacea seperti di Sulawesi Tenggara. Hal itu, membuka awal perbincangan kami. Ia menyebut adanya Museum Wallacea yang nanti akan dibangun di samping Benteng Oranye Ternate sebagai sarana peneliti flora ataupun fauna. Sama seperti yang ada di Sulawesi Tenggara di mana pada tahun 2012 silam, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh saat itu meresmikan Museum Wallacea di Universitas Haluoleo, Kendari. Bahkan Museum Wallacea UHO ini menjadi yang pertama di Indonesia saat itu. Melansir bobogrid.id, garis Wallace adalah garis khayal yang membagi flora dan fauna di wilayah Indonesia. Disebut garis Wallace karena ditemukan seorang peneliti, yaitu Alfred Russel Wallace. Peneliti tersebut berasal dari Inggris. Ia memulai penelitiannya sejak tahun 1854 hingga 1862. Fauna dan flora ini terletak di wilayah tengah Indonesia meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Persebaran flora dan fauna berdasarkan garis Wallace ini merupakan percampuran antara tipe Asiatis dan tipe Australia. Sehingga banyak ditemukan jenis-jenis flora dan fauna yang mirip dan sama jenisnya. Contoh-contoh fauna Kepulauan Wallace meliputi babi rusa, anoa, komodo, buaya hingga ular. Pada tahun 2005, Pulau Hoga Wakatobi yang masuk dalam garis Wallace juga menjadi aktivitas para peneliti dan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia dan Amerika melakukan penelitian di tempat tersebut, dengan tujuan melestarikan kekayaan alam Indonesia. Kedepannya, Museum Wallace di Maluku Utara juga akan menjadi sasaran peneliti untuk melakukan aktivitas penelitiannya. Setelah obrolan soal wacana dibangunnya Museum Wallacea di Maluku Utara, Rinto Taip
menjelaskan tentang Benteng Oranye yang menyimpan banyak sejarah dan kekayaan kota Ternate yang dikenal dengan kekayaan rempah-rempahnya. Di sana, saya dan kedua rekan jurnalis diajak melihat peninggalan sejarah. Mulai dari prasasti, benda pusaka, lukisan, hingga rempah-rempah dari Maluku Utara. Di ruang utama museum, kami disambut sebuah batu prasasti berbahasa Belanda milik Kapten Komandan dan Mayor Kehormatan Belanda di Ternate, Maarten de van Renesse van Duivenbode. Ia seorang saudagar kaya yang memiliki sejumlah kapal untuk melayani perusahaan dagang Belanda. Sosoknya berperan penting dalam perjalanan VOC di Maluku Utara. Meski keturunan Belanda, ia dilahirkan dan meninggal di Ternate. Dia ini sangat kaya. Saking kayanya, kekayaan yang dimilikinya didonasikan untuk membangun gereja di Ternate, tutur Rinto Type. Bagi Rinto Type keberadaan prasasti ini menjadi bukti perjalanan seorang Alfred Russel Wallace, naturalis asal Inggris yang meneliti flora dan fauna di Indonesia pada awal abad ke-19. Sehingga semakin menguatkan jejak adanya garis Wallacea yang ada di Maluku Utara. Tak hanya sebuah prasasti namun juga deretan foto tentang flora dan fauna di Maluku. Seperti, burung kakatua Maluku, Nuri Bayan, perkici pelangi, Nuri Maluku, walik kembang yang merupakan satwa liar dilindungi undang-undang dan merupakan salah satu jenis satwa endemik Kepulauan Maluku dengan penyebaran alaminya berada di wilayah Pulau Ambon, Pulau Seram dan Pulau Buru. Berjalan ke arah kanan bangunan Museum Sejarah Ternate masih di kawasan Benteng Oranye ada sebuah ruangan yang memperlihatkan kekayaan flora Maluku. Tentu saja, deretan rempah-rempah khas Maluku yang begitu terkenal sepanjang masa menjadi daya tarik kedatangan VOC ke Indonesia. Seperti cengkeh, pala, ketumbar dan masih banyak lagi yang disimpan rapi dalam wadah. Ada pula deretan barang-barang antik yang masih terjaga, di antaranya lukisan, piring, kursi, hingga hiasan dinding. Termasuk lukisan-lukisan sejarah mengenai tanaman endemik cengkeh. Termasuk catatan Antonio Pigafetta tentang cengkeh yang dalam bahasa Prancis disebut l'arbre de girofle. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!